Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita mau belajar bersama dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah kisah yang menarik sekali. Mengapa Saudara sekalian? Karena umat Allah menyembah berhala anak lembu emas. Padahal sebelumnya mereka telah menyaksikan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, membelah laut Tiberau, dan Tuhan sendiri dengan tangannya yang perkasa itu membunuh Firaun dan pasukannya, ditenggelamkan di tengah-tengah laut Tiberau. Lalu mengapa mereka menyembah berhala anak lembu emas? Nah, kali ini mari kita dalami bersama Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi'? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Saudara sekalian,
Tema khotbah kali ini, berhala anak lembu emas. Berhala anak lembu emas. Saudara, kisah ini yang kita baca tadi merupakan kisah yang sudah tua. Sebab kitab Keluaran merupakan salah satu kitab yang tertua. Kitab ini ditulis oleh Musa dan kitab ini selesai ditulis tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab Keluaran itu menceritakan kepada kita tindakan pembebasan Allah atas umatnya yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Allah membebaskan mereka dari perbudakan itu melalui pemimpin mereka yang bernama Musa dan Harun. Allah membebaskan mereka. Dan Allah menuntun mereka berjalan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Luar biasa Allah kita. Dia membebaskan umatnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menuntun umat agar tiba di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Allah bukan cuma membebaskan, tetapi dia juga menuntun. Itu harus menjadi kesadaran kita. Sebab kita ini adalah umat Allah yang telah dibebaskan oleh Allah dari segala kutuk dosa. Dan Allah tidak hanya sebatas membebaskan kita, tetapi dia sampai detik ini sedang menuntun kita di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Nah, umat Israel dituntun oleh Allah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kisah tentang Israel yang menyembah anak lembu emas. Ini menarik saudara sekalian. Kisah ini bermula ketika Musa tidak turun gunung. Itu jadi masalah. Mengapa jadi masalah? Dari ayat 1 jelas, bangsa ini melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Bayangkan saudara, umat memahami Musa di atas gunung Sinai, dia secara sadar mengulur-ulur waktu untuk turun dari gunung itu. Nah, apakah itu benar? Tidak, saudara sekalian. Inilah yang kita sebut prasangka, ya. Sesuatu yang belum tentu benar, tetapi sudah kita yakini sebagai kebenaran. Nah, ini yang terjadi dalam diri umat Israel. Mereka berpikir Musa sengaja mengulur-ulur waktu turun dari gunung Sinai. Itu berarti Musa secara sadar meninggalkan kepemimpinannya. Musa enggan memimpin umat untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan. Ini prasangka. Alangkah jahatnya prasangka ini. Ini menjadi catatan penting bagi kita, umat Kristen. Jangan berprasangka. Sebaiknya kita harus mencari tahu, mencari data yang otentik. Sehingga kita tidak salah dalam hal mengambil keputusan ataupun menyimpulkan sesuatu. Tetapi dalam kehidupan nyata ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Ada banyak orang berprasangka, menganggap itu sebagai suatu kebenaran, padahal tidak ada data yang membuktikan bahwa yang diyakini sebagai kebenaran itu adalah kebenaran. Betapa jahatnya prasangka itu. Karena itu jangan berprasangka. Sebab prasangka itu jahat. Gunung yang dimaksud di sini adalah Gunung Sinai. Sebutan Gunung Sinai dalam Perjanjian Lama ada berbagai macam. Ada yang menyebutnya Gunung Allah, ada juga yang menyebutnya Gunung Horeb. Nah, gunung ini tingginya 2.285 meter. Dia lebih tinggi dari Gunung Kelabat yang ada di Minahasa Utara. Kalau Gunung Kelabat 1.995 meter tingginya. Kalau Gunung Sinai 2.285 meter tingginya. Jadi ada selisih 290 meter. Ya, antara Gunung Sinai dan Gunung Kelabat di Minahasa Utara, di Manado. Nah, Musa berdasarkan Keluaran 24 ayat 18
Dia berada di gunung itu cukup lama memang, 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Dia bersama dengan abdinya yang bernama Yosua. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, bercakap-cakap dengan dia, Yosua tinggal di tempat, dia berjalan maju menjumpai Tuhannya. Dan ini terjadi selama 40 hari 40 malam. Saudara, selama 40 hari di kaki Gunung Sinai, ya, umat resah. Karena di kaki Gunung Sinai ini bukan tanah yang subur. Kaki Gunung Sinai adalah tanah yang gersang, padang pasir, ya, kering, tidak ada air di sana. Jadi umat resah dengan lamanya Musa berada di Gunung Sinai. Mereka mau berjalan tidak bisa karena tidak ada pemimpin. Mereka menunggu terlalu lama, 40 hari. Kalau kita menunggu di tempat yang banyak buah-buahan, di tempat yang lahannya subur, menunggu di tempat yang seperti itu saja kita sudah bosan. Apalagi ini menunggu di padang pasir, di kaki Gunung Sinai. Ini pasti membosankan. Pasti membosankan. Dan karena itu umat resah. Resah karena 40 hari, 40 malam, mereka tidak kemana-mana. Hanya ada di situ, di tempat itu. Di padang gurun Sinai. Di kaki Gunung Sinai. Kalau menunggu di mall atau di tepi pantai dengan angin sepoi-sepoi, itu asik saudara sekalian. Tetapi ini menunggu di kaki Gunung Sinai yang gersang, yang tandus, yang tidak ada air, ini pasti membosankan. Nah, sebelum naik gunung, Musa telah memberi pesan, dan itu kita bisa baca dalam Keluaran pasal 24 ayat 14. Ada dua pesan yang disampaikan di situ. Yang pertama, tunggu sampai aku kembali. Ya, tunggu, itu pesan Musa. Jangan kemana-mana, kalian harus menunggu aku kembali. Sebab aku pasti kembali. Nah, yang kedua, selama dia tidak ada, kepemimpinan itu berada di tangan kakaknya yang bernama Harun dan sahabatnya yang bernama Hur. Ya, selama Musa tidak ada, Harun dan Hurlah yang menggantikan peran Musa mengurus perkara yang muncul, yang timbul di kalangan umat Israel. Selama Musa di Gunung Sinai, Harun dan Hurlah yang berperan. Mereka menjalankan tugas Musa, menyelesaikan masalah yang muncul di antara umat Allah. Jadi masalahnya, umat tidak bisa lagi menunggu Musa. Itu masalahnya. Saat Musa naik gunung, selama 6 hari gunung itu diselimuti awan. Dan itu disaksikan oleh umat Israel. 6 hari. Orang kalau berada di dalam awan itu dingin. Ya, dingin saudara sekalian. Apalagi ini gunung dengan ketinggian 2.285 meter. Lebih dingin karena di gunung. Nah, Musa ketika mendaki gunung, 6 hari gunung itu diselimuti oleh awan. Dan pada hari yang ke-7, di puncak gunung itu, ada api yang menyambar-nyambar, di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Ya, Musa di saat naik gunung, diselimuti awan gunung itu, dan pada hari yang ke-7, api menyambar-nyambar di atas gunung itu. Nah, ini sudah 40 hari 40 malam. Musa tidak kunjung turun dari gunung. Kalau ada orang hilang, berapa hari kita menunggu sampai orang itu ditemukan? Kalau ada orang tersesat di gunung, berapa hari kita menunggu sampai orang itu kembali ke rumah? Kalau selama 40 hari, 40 malam, dia tidak kembali-kembali, besar kemungkinan kita berpikir orang itu sudah meninggal dunia. Apalagi ketika mereka melihat Musa di saat naik gunung. Gunung itu selama 6 hari diselimuti oleh awan. Dan pada hari yang ke-7, api
menyambar di atas Gunung Sinai. Jadi dugaan prasangka dari umat, Musa telah meninggal dunia. Karena itu, mereka mendatangi Harun. Harun adalah kakak Musa. Ada ikatan emosional dengan Musa. Mereka tidak lagi membahas tentang Musa yang di gunung itu. Mereka meminta dibuatkan Allah bagi mereka. Umat meminta dibuatkan berhala bagi mereka. Tuhan atau Yahweh yang disembah oleh umat Israel sebelumnya telah berganti berhala baru, yaitu anak lembu emas. Saudara, sejujurnya saya kesal membaca sikap dari Harun. Harun ini kakak dari Musa. Bukankah Harun diberi kepercayaan oleh Musa memimpin umat? Mengapa Harun harus ikut arus? Ketika umat datang, minta dibuatkan patung anak lembu emas. Mengapa Musa langsung mengiyakannya? Bukankah ini tidak benar? Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir bukan anak lembu emas, tetapi Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ketika terjadi mujizat di Mesir, Harun saksi mata. Dia menyaksikan bagaimana tongkat Musa berubah menjadi ular dan menelan ular-ular yang juga diciptakan oleh penyihir-penyihir di Mesir. Harun tahu itu. Harun menyaksikan bagaimana tongkat Musa itu oleh kuasa Tuhan membelah laut Tiberau. Harun tahu itu. Jadi Harun tahu bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Yahweh. Adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu mengapa Harun ikut arus? Ya. Mengapa ketika umat meminta dibuatkan anak lembu emas, Harun mengikutinya? Ini pemimpin yang tidak baik. Kesesatan dimulai dari sini. Kesesatan dimulai dari pemimpin ketika pemimpin tidak tegas. Ketika pemimpin tidak mempertahankan kebenaran. Umat kehilangan pemimpin yang dapat memberi arah kepada mereka. Harun adalah pemimpin yang tidak ingin konflik. Harun tipe pemimpin yang hanya suka menyenangkan orang. Harun tidak mau ambil resiko mempertahankan kebenaran. Saudara, kita bicara Harun, tapi coba evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita seperti itu. Kita pribadi yang tidak mau konflik. Pribadi yang mengorbankan kebenaran yang penting orang senang. Harun seperti itu. Dan kesesatan umat dimulai dari sikap yang seperti itu. Andai Harun menjaga kepercayaan Musa, memimpin umat seperti Musa, tegas dan tak mau kompromi dengan dosa, Harun pasti menjadi orang besar. Sayang sekali saudara sekalian, Harun ikut arus. Jika untuk yang baik, tidak masalah. Yang soal adalah Harun ikut arus soal keyakinan yang sesat menyembah berhala anak lembu emas. Saudara, di puncak Gunung Sinai, Tuhan memberitahu Musa tentang hal itu. Tuhan kasih tahu kepada Musa. Dia kasih tahu kehidupan umat yang telah berbalik daripadanya. Kehidupan umat yang menyembah anak lembu emas. Itu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu itu dan itu disampaikan kepada Musa. Jadi jalan hidup kita sesungguhnya terbuka di hadapan Tuhan. Ini harus menjadi kesadaran kita. Musa disuruh oleh Tuhan, turunlah Musa. Engkau harus turun dari gunung ini. Sebab aku sudah melihat ternyata kelakuan dari umatku buruk. Kelakuan dari umatku tidak baik. Tuhan menyebut umat Israel dalam ayat 9 sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala maksudnya. Bangsa yang susah diatur. Itulah bangsa Israel.
Karena itu Tuhan hendak memusnahkan mereka. Tuhan murkanya menyala-nyala. Dan umat ini hendak dimusnahkan oleh Tuhan kecuali Musa dan keturunannya. Jadi Tuhan punya rancangan. Keturunan Musa itu yang akan menjadi besar. Tetapi Musa berbicara kepada Tuhan. Dia bilang begini, bagaimana kata orang Mesir? Kalau umatmu ini dibunuh, bagaimana dengan janjimu kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa engkau akan membuat keturunan mereka seperti bintang di langit banyaknya? Bagaimana itu? Kalau mereka semuanya dibunuh oleh Tuhan, bagaimana dengan janjimu? Karena itu Musa meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengurungkan rancangannya itu. Agar Tuhan tidak membunuh umat Israel seluruhnya. Agar Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Saudara, ayat ini yang saya suka. Saya mengajak kita semua melihat ayat 14. Kita baca bersama. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tuhan menyesal. Saudara, bagaimana kita memahami tentang hal ini? Allah kita Allah yang menyesal. Ya, Allah menyesal. Pada awalnya dia merancang hendak memusnahkan umat Israel kecuali keturunan Musa. Keturunan Musa lah yang akan dia buat menjadi bangsa yang besar. Tetapi ketika Musa menyampaikan pertimbangan kepadanya, Allah menyesal. Saudara, dari sisi teologi, kalimat Allah menyesal itu sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah pada satu sisi adalah Allah yang bertindak dalam keadilannya. Orang yang berdosa itu harus dihukum. Itu keadilan Allah. Tetapi pada sisi yang lain, Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia tidak menghendaki umat yang berdosa itu binasa. Yang dia kehendaki adalah umat yang berdosa itu bertobat. Karena itu ketika dia mau merancang hendak memusnahkan umat Israel, kecuali keturunan Musa. Dan Musa mengingatkan tentang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bangsa yang besar, yang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi seperti bintang di langit banyaknya. Pada saat itulah Allah menyesal. Allah tetap akan menjalankan hukumannya bagi mereka yang tidak mau bertobat. Tetapi bagi mereka yang bertobat, pintu kemurahan Allah tetap terbuka. Karena itu saudara sekalian, ketika Musa turun dari gunung, itu yang dilakukan. Siapa yang berpihak kepadanya dan siapa yang tidak mau berpihak kepadanya, silakan memisahkan diri. Dan orang-orang yang tidak mau berpihak pada Musa atau yang tidak mau bertobat, merekalah yang dimusnahkan oleh Musa dengan pedang. Saudara sekalian, orang yang keras kepala, yang tidak mau bertobat, itu yang dihukum oleh Tuhan. Jika Anda mendengar video ini, camkanlah ini. Orang yang bertobat, itu diampuni oleh Tuhan. Tetapi yang tidak mau bertobat, itu mendapat hukuman dari Tuhan. Kita sekarang punya kesempatan untuk bertobat. Jika kita salah, jika kita berdosa, sekaranglah saatnya bagi kita untuk bertobat kembali kepada Allah. Namun tengoklah sekitar kita. Ternyata tidak semua orang mau bertobat. Ada juga yang hatinya seperti hati orang Israel. Mereka asik dengan berhala anak lembu emas. Itu berhala tempo dulu. Patung, batu, pohon besar, itu berhala tempo dulu. Berhala modern telah mengambil wujud yang lain. Berhala modern tidaklah demikian. Berhala modern hadir dalam wujud menghalangi kita untuk punya kesempatan bersekutu dengan Tuhan, membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan.
itu berhala modern, menghalangi keinginan kita, hasrat kita, kesempatan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Berhala itu bisa pacar, bisa pekerjaan, bisa handphone, bisa kekayaan dan sebagainya. Segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi kita bersekutu di dalam Tuhan, itulah berhala modern. Sekarang mari kita evaluasi diri kita. Adakah berhala di dalam kehidupan kita? Keadaan akan memburuk jika pemimpin, baik dalam masyarakat maupun dalam gereja, pemimpin itu seperti Harun, tidak mau berkata tegas atas sebuah kebenaran. Pemimpin yang hanya ikut arus, yang penting orang yang saya pimpin senang. Dia membiarkan kejahatan itu merajalela. Dalam kehidupan bergereja, pemimpin yang sedemikian itu, dia hanya mengkhotbahkan, menyampaikan segala sesuatu yang enak untuk didengar. Dan dia tidak mau mengambil resiko, menegaskan kebenaran yang harus diikuti. Camkanlah ini. Lebih baik engkau sendirian dalam kebenaran, daripada bersama dalam ketidakbenaran. Amin.